Halo teman-teman pecinta Udneki Asya. Kembali lagi di saluran kita. Ada aksi tebak-tebakan romantis dari Sachin, kepanikan Tejas dan Rosni yang kebohongannya mulai goyah, sampai momen makan malam yang bikin mertua auto baper. Yuk langsung kita ulas. Episode dimulai dengan Sayali yang lagi sibuk beresin rumah. Tiba-tiba HP-nya berdering. Ternyata dari sang suami tercinta Sachin. Lucunya, Sachin menelepon cuma buat ngajak Sayali main tebak-tebakan makanan. Meskipun sempat kesal karena pekerjaannya diganggu, Sayali akhirnya meladeni pertanyaan Sachin dan memilih menu ayam tandoori sebagai makanan favoritnya. Sadar kalau istrinya lagi stres dan tertekan di rumah, Sachin diam-diam langsung merencanakan sesuatu yang manis buat Sayali. Perhatian banget ya Sachin. Di tempat lain, Akash dan Ria pergi ke sebuah showroom mobil mewah yang selama ini diklaim Tejas sebagai tempat kerjanya. Tapi begitu Akash bertanya ke resepsionis, si resepsionis malah bingung dan menegaskan kalau gak ada karyawan yang bernama Tejas di sana. Waduh, panik gak tuh? Akash yang bingung langsung menelepon Tejas saat itu juga. Mendengar telepon adiknya, Tejas langsung keringat dingin teman-teman. Tapi dasar jago ngeles, Tejas berpura-pura menjadi pejabat eksekutif senior. Dia bahkan sok memerintah resepsionis lewat telepon dengan alasan resepsionis itu masih baru makanya gak kenal sama dia. Biar gak ketahuan, Tejas merayu Akash untuk menunda beli mobil sampai minggu depan dengan alasan bakal ada promo mobil mewah. Akash yang polos pun percaya aja. Sadar posisinya makin terancam, Tejas langsung pulang ke rumah dan curhat ke ibunya. Renuka pun panik dan mendesak Tejas untuk segera cari kerjaan beneran. Apesnya, pas lagi ngobrol, Akash, Ria, dan Rosni tiba-tiba datang. Lucunya, Ria dan Akash malah memuji-muji Tejas setinggi langit di depan keluarga, bilang kalau Tejas sangat dihormati dan punya pengaruh besar di kantornya. Renuka yang mendengar hal itu langsung besar kepala. Dia bahkan mulai menyindir Rosni, berharap agar ayahnya Rosni yang kaya raya itu segera datang ke India untuk memodali Tejas buka showroom sendiri. Nah, sekarang giliran Rosni yang kena mental dan panik setengah mati teman-teman. Karena seperti yang kita tahu, latar belakang keluarganya penuh dengan rahasia. Ditambah lagi, Pak Pares juga ikutan mendesak Rosni untuk segera mengundang ayahnya. Akhirnya, dengan muka tegang, Rosni terpaksa mengarang berbagai alasan palsu lagi untuk menutupi kebohongannya. Duh, makin numpuk ya bohongnya. Malam harinya, momen yang ditunggu-tunggu tiba. Sachin pulang ke rumah sambil menenteng bungkusan besar. Dan tebak apa isinya? Yuk, ayam tandoori spesial khusus buat Sayali. Tanpa mempedulikan muka asam ibunya dan tatapan iri dari Rosni serta Ria, Sachin langsung memanjakan Sayali dan mengajaknya masuk ke kamar untuk makan berdua. Renuka langsung ngedumel kesal karena anaknya cuma memikirkan istrinya saja. Tapi aksi berani Sachin ini sukses bikin Sayali tersenyum bahagia dan merasa sangat dihargai. Skakmat banget buat para menantu manja. Sambil menemani Sayali makan ayam tandoori yang dibawanya, Sachin curhat kalau dia nyesek banget melihat Sayali kecapekan sendirian di dapur tanpa ada yang bantuin. Sachin menegaskan kalau dia bakal selalu ada di samping Sayali dan pengen bikin istrinya itu merasa spesial. Mendengar ucapan lembut dan perhatian tulus dari suaminya, Sayali langsung terharu dan berkaca-kaca teman-teman. Wah, Sachin kalau lagi mode suami siaga bener-bener bikin meleleh ya. Keesokan paginya saat fajar menyingsing, Sayali sudah bangun buat membuat alpana, dekorasi lantai tradisional. Sachin sempat ngedumel karena istrinya bangun kepagian. Tapi tiba-tiba, seorang pertapa suci lewat di depan rumah mereka. Pertapa itu berhenti dan bilang kalau dia merasakan energi positif yang luar biasa dari rumah keluarga Deshmukh. Dia meramal kalau Sayali bakal sukses meraih semua impiannya, dan hidup Sachin bakal penuh kemakmuran asalkan dia selalu setia berdiri di samping Sayali. Tapi gak cuma ramalan bagus teman-teman. Si pertapa juga ngasih peringatan keras ke Sachin buat menjaga ucapannya, karena kalau gak, mulutnya itu bisa memicu masalah besar. Sachin yang sadar sifatnya emang ceplas-ceplos langsung terdiam dan membenarkan ucapan si pertapa. Drama sesungguhnya dimulai saat Sachin pergi dan Sayali kembali berkutat di dapur. Tiba-tiba, nenek Sachin menelepon Sayali dengan antusias. Nenek bilang kalau dia baru aja nemuin calon jodoh yang cocok banget buat Akash. Mendengar hal itu, Sayali langsung panik dan kebingungan. Dia bingung harus jujur atau bohong. Sayali sempat mencoba mengalihkan pembicaraan, tapi insting seorang nenek gak bisa dibohongi teman-teman. Nenek curiga dan terus mendesak Sayali. Akhirnya, Sayali gak punya pilihan lain selain membongkar kebenaran pahit bahwa Akash sebenarnya sudah menikah dengan Ria. Duar, nenek langsung syok berat dan merasa sangat sedih, karena seluruh anggota keluarga sengaja menyembunyikan rahasia sebesar ini darinya. Gak pakai lama, keesokan harinya nenek langsung meluncur ke rumah. Pas banget saat dia sampai, dia melihat Renuka lagi berkacak pinggang sambil memerintah Sayali ini itu kayak pelayan. Melihat kelakuan menantunya, nenek langsung ngamuk besar.
Renuka habis dimarahi habis-habisan di depan semua orang karena berani menyembunyikan pernikahan Akash. Gak cuma itu, nenek juga membela Sayali dan menegur Renuka yang selalu memperlakukan Sayali dengan semena-mena. Renuka cuma bisa mingkem dan mati kutu deh di depan ibu mertuanya. Di akhir episode, cuplikan berikutnya bakal makin seru teman-teman. Si nenek bakal mengumpulkan seluruh cucu dan menantunya untuk mengumumkan sayembara besar. Pasangan manapun yang bisa memberikan cucu pertama, mereka bakal dihadiahkan tanah warisan keluarga yang super luas. Wah, kira-kira duo menantu manja, Rosni dan Ria, bakal ngelakuin trik apa lagi ya buat ngalahin Sayali? Gimana pendapat kalian tentang keberanian Sayali yang jujur ke nenek? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe biar kalian gak ketinggalan gosip hangat drama favorit kita. Sampai jumpa di video selanjutnya.